Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Kami doakan semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 4, mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa. Topik kali ini tentang analisis kebutuhan. Sebelum mempresentasikan hasil makalah kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa, yaitu Profesor Dr. Syahrul Ramadan, Magister Pendidikan, dan Dr. Tresyalina, Magister Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kairalfi Jumanisa Amril dan Westi Septia Trabu. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairalfi Jumanisa dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang pertama tentang hakikat analisis kebutuhan. Salah satu asumsi dasar pengembangan kurikulum adalah program pendidikan yang baik harus didasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kebutuhan peserta didik dikenal sebagai analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ditujukan untuk siapa populasi sasaran, siapa yang mengumpulkan informasi, prosedur apa yang dapat digunakan, serta bagaimana informasi yang dikumpulkan dapat digunakan. Apa yang diidentifikasikan sebagai kebutuhan bergantung pada penilaian, kepentingan, dan nilai dari mereka yang membuat penilaian tersebut seperti guru, peserta didik, pemberi kerja, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebutuhan seringkali digambarkan dalam istilah kebutuhan bahasa, yaitu keterampilan bahasa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam masyarakat yang dominan bahasa Inggris. Selanjutnya, pengguna analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan untuk berbagai pengguna yang berbeda. Misalnya, analisis kebutuhan untuk membantu merevisi kurikulum bahasa Inggris di sekolah menengah di suatu negara. Penggunanya meliputi yang pertama, petugas kurikulum di Kementerian Pendidikan yang mungkin ingin menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi kecakupan silabus, kurikulum, dan materi yang ada. Yang kedua, guru yang akan mengajar kurikulum tersebut. Yang ketiga, pelajar yang akan diajar dari kurikulum tersebut. Yang keempat, penulis yang sedang mempersiapkan buku teks yang baru. Yang kelima, personel yang terlibat dalam pengembangan penilaian akhir sekolah. Yang keenam, staf perguruan tinggi yang tertarik untuk mengetahui tingkat yang diharapkan dari siswa yang keluar dari sekolah dan masalah apa yang akan mereka hadapi. Contoh lainnya, dalam kasus analisis kebutuhan yang dilakukan oleh lembaga swasta kebutuhan bahasa akuntan pelatihan di firma hukum internasional. Target pengguna analisis kebutuhan yang pertama adalah pelatih yang bertanggung jawab merancang program dan materi pelatihan. Yang kedua, ada badan pendanaan seperti masyarakat profesional lokal untuk akuntan yang tertarik melihat produk konkret sebagai hasil dari pendanaan mereka. Dan yang ketiga, pemberi kerja yang tertarik untuk meningkatkan kinerja staf baru. Dalam analisis kebutuhan skala kecil, seperti yang dilakukan oleh seorang guru di kelas, audiensnya bisa terdiri dari guru, guru lain, dan koordinator program. Selanjutnya, dalam kasus analisis kebutuhan skala besar, akan ada banyak khalayak untuk hasil analisis kebutuhan. Menentukan khalayak yang mungkin adalah langkah pertama yang penting dalam merencanakan analisis kebutuhan ini. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang mereka butuhkan diperoleh dan analisis kebutuhan akan memiliki dampak yang dirancang untuk hal tersebut. Selanjutnya, populasi target. Populasi target dalam analisis kebutuhan mengacu pada orang-orang yang informasinya akan dikumpulkan. Biasanya, dalam program bahasa, populasi targetnya yakni orang yang akan menjadi pembelajar bahasa atau calon dari pembelajar bahasa.
Akan tetapi, orang lain juga sering terlibat, tergantung dari mereka dapat memberikan informasi yang berguna dalam memenuhi tujuan analisis kebutuhan. Misalnya, dalam melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan fokus program bahasa Inggris di sekolah menengah negeri dalam konteks IFL, populasi target atau populasi sasarannya mungkin termasuk yang pertama ada pembuat kebijakan, yang kedua ada pejabat Kementerian Pendidikan, yang ketiga ada guru, yang keempat ada siswa, yang kelima ada akademisi, yang keenam ada majikan, yang ketujuh ada spesialis pelatihan kejuruan, yang kedelapan ada orang tua, yang kesembilan ada individu yang berpengaruh dan kelompok penekan, yang kesepuluh ada spesialis akademis, dan yang terakhir ada lembaga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Westi Septiatrabu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengatur analisis kebutuhan. Perencanaan analisis kebutuhan melibatkan penentuan siapa yang akan mengelola analisis kebutuhan dan mengumpulkan serta menganalisis hasil. Analisis kebutuhan bervariasi dalam cakupan dan permintaan mereka. Dari survei terhadap populasi sekolah secara keseluruhan di suatu negara hingga studi terhadap kelompok yang terdiri dari 30 peserta didik dalam satu institusi. Kadang-kadang, sebuah tim personal dibentuk khusus untuk melakukan analisis. Di lain waktu mungkin hanya 2 atau 3 guru yang terlibat. Misalnya, dalam analisis kebutuhan tentang kebutuhan bahasa siswa yang tidak berlatar belakang bahasa Inggris, yang belajar di Universitas Selandia Baru. Berikut yang dilibatkan. Yang pertama, tim peneliti terdiri dari 2 akademisi dan seorang asisten peneliti. Yang kedua, kolega di departemen berbeda yang membahas proyek dan meninjau kuesioner sampel. C. Siswa yang menguji coba kuesioner. Yang keempat, staf akademik universitas yang memberikan beberapa kuesioner. Yang kelima, dukungan kesekretariatan yang terlibat dalam menyiapkan kuesioner dan metabulasi data. Materi selanjutnya tentang prosedur pelaksanaan analisis kebutuhan. Berbagai prosedur dapat digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan dan jenis informasi yang diperoleh seringkali bergantung pada jenis prosedur yang dipilih. Karena satu sumber informasi mungkin tidak lengkap atau parsial pendekatan segitiga, atau yaitu mengumpulkan informasi dari 2 atau lebih sumber, disarankan banyak sumber informasi yang berbeda harus dicari. Prosedur pengumpulan informasi selama analisis kebutuhan dapat dipilih dari berikut ini. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah salah satu instrumen yang paling umum digunakan. Dokumen tersebut relatif mudah disiapkan, dapat digunakan dengan banyak mata pelajaran, dan memperoleh informasi yang relatif mudah untuk ditabulasi dan dianalisis. Yang kedua, penilaian diri sendiri. Ini terdiri dari skala yang digunakan siswa atau orang lain untuk menilai pengetahuan atau kemampuan mereka. Penilaian diri mungkin juga dimasukkan sebagai bagian dari kuesioner. Yang ketiga, wawancara. Wawancara memungkinkan eksplorasi masalah yang lebih mendalam daripada yang mungkin dilakukan dengan kuesioner. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan dan hanya dapat dilakukan untuk kelompok yang lebih kecil. Yang keempat, rapat. Rapat memungkinkan sejumlah besar informasi dikumpulkan dalam waktu yang cukup singkat. Yang kelima, pengamatan. Pengamatan perilaku peserta didik dalam situasi target adalah cara lain untuk menilai kebutuhan mereka. Yang keenam, analisis tugas.
Ini mengacu pada analisis jenis tugas yang harus dilaksanakan oleh pelajar dalam bahasa Inggris di masa depan, pekerjaan atau pengaturan pendidikan, dan penilaian karakteristik linguistik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, analisis informasi yang tersedia. Dalam situasi apapun di mana analisis kebutuhan diperlukan, sejumlah besar informasi relevan umumnya tersedia di berbagai sumber. Ini termasuk di buku, artikel jurnal, laporan dan survei, dan catatan dan file. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.